Kalau emang iya, apakah semua orang yang memfollow Twitter kita, yang memfollow Instagram kita, yang memfollow Facebook kita, semuanya itukah yang benar-benar itu adalah follower sejatinya kita atau tidak? Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih memahamkan kita tentang masalah followers, mari kita sama-sama buka sekarang Al-Quran surah Al-Imran ayat yang ke-52 dan surah Al-Hajj ayat yang ke-78. Saya ulang, surah Al-Imran ayat yang ke-52, kemudian surah Al-Hajj ayat yang ke-78. Ayat yang terakhir kalau surah Al-Hajj, kalau di surah Al-Imran itu di ayat yang ke-52. Insya Allah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat ini akan mencoba memberikan klasifikasi, memberikan gambaran kepada kita seperti apakah sesungguhnya ciri-ciri follower sejati itu seperti apa, dan siapakah sesungguhnya yang mesti kita harus follow, ibu-ibu. Tidak sembarangan kita memfollower orang, tidak sembarangan kita itu harus menjadi followers seseorang itu, ibu-ibu. Dia harus ada standarisasi. Menurut Al-Quran ada standarnya. Tidak sembarangan, ibu-ibu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang Ibu Ati coba bacakan kita dulu surah Al-Hajj ayat yang ke-78 atau ayat yang terakhir. Surah Al-Hajj ayat dua-dua, surah kedua-dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Umi? Alhamdulillah. Anda mustaqun ilaiki. You understand what I say? I don't understand. Woi, aku terjemahkan ya. Aku merindukan kehadiranmu dari tadi banget. Silakan Ibu Ati dibaca. Ayat ketiga 78 kalau surah Al-Hajj. Al-Hajj 78. Al-Imran itu surah yang ke-52. 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adek sini adek. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Haraj. Aywa. Millata abikum Ibrahim. Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu shahida. هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو
Fani'mal maula wa ni'man nasir. Shadaqallahul azim. Diterjemahkan dengan suara yang keras Ummu Syafiq. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Maha benar Allah segala firman-Nya. Nah, jelas sekali ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hajj, surah yang ke-22, di ayat yang ke-78 atau di ayat yang terakhir. Jelas sekali di sini ibu-ibu kriteria orang yang harus kita follow dan seperti apa sesungguhnya kepribadian seorang followers. Luar biasa. Kalau di ayat ini di surah Al-Hajj, kriteria seorang yang harus kita follow, yang boleh kita follow menurut versi Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 78 itu ibu-ibu adalah kesimpulan dari ayat yang ke-78 itu, dia harus menginspirasi dan memotivasi. Itu syarat seseorang yang boleh kita follow ibu-ibu. Ini versi Al-Quran surah Al-Hajj ayat yang ke-78. Apa sih makna followers itu? Followers itu maknanya adalah pengikut yang mengikuti, yang mengiringi. Kalau di Instagram selalu kita diikuti. Cerita-cerita kita, story kita selalu dibuntuti dari belakang. Nah tentu, kenapa kita terkadang termotivasi untuk memfollow seseorang itu? Jangan asal-asal loh ibu-ibu. Artis datang, gampang aja kita follow gitu kan. Kadang-kadang anak-anak sekarang gak paham, nge-follow aja. Di Instagram saya saja itu Ibu Ati, ada beberapa anak-anak SD yang memfollow Instagram saya. Coba apakah dia paham apa tidak? Terus kadang-kadang saya cek anak ini, siapa punya anak ini, saya bilang ternyata dia juga memfollow yang lain macam-macam, sembarangan ibu-ibu. Akhirnya hal seperti ini sesungguhnya tidak kita sadari ibu bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Tidak kita sadari ternyata anak-anak kita justru mengikuti jejak digitalnya orang-orang yang tidak mampu menginspirasi, tidak mampu memotivasi dia. Makanya tidak heran ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak mampu kita diamkan di dalam rumah, tapi kita tidak sadar bahwa manusia makhluk gaib itu masuk melalui media digital lewat HP-nya itu. Makanya dia kadang-kadang anak sekarang nggak punya teman secara fisikal, nggak punya teman secara kayak kita ini, nggak punya komunitas, tapi dia punya teman di sosmed. Ini yang lebih bahaya ibu-ibu. Maka inspirasi dari surah Al-Hajj ini harus kita benar-benar harus hati-hati ibu-ibu. Kalau di ayat itu mengatakan yang pantas, yang seyogianya yang harus kita follow itu adalah Nabi Ibrahim. Kemudian Muhammad. Tentu kita jangan sesimpel itu ibu-ibu memahami ayat ini. Yo Ustadz, kan gak ada sosmednya Nabi Muhammad. Gimana cara kita menjadi followersnya dia? Nabi Ibrahim gak punya Instagram, Nabi Ibrahim gak punya Facebook. Artinya ibu-ibu,
Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad itu adalah sebuah simbol. Artinya itu sebuah inspirasi yang harus kita follow, itu adalah harus orang-orang yang bisa menginspirasi, bisa memotivasi. Mulai dari sekarang, ibu-ibu harus mulai untuk unfollow. Hati-hati untuk memfollow, dan mulai nanti malam selesai pengajian ini mulai unfollow. Enggak menjadi followers lagi, kecuali orang itu menginspirasi dan memotivasi. Luar biasa. Makanya kan dia itu mengatakan millata Ibrahim hanifa, ikutlah agama nenek moyangmu yang namanya adalah Nabi Ibrahim. Enggak usah kita ini ibu-ibu, followers kita hanya 2, hanya 3, atau kita memfollowing sekian orang. Enggak menjadi jaminan itu kita akan menjadi orang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu tadi, standarnya itu adalah menginspirasi dan memotivasi ibu-ibu. Apa gunanya coba kan nge-add orang misalnya minta pertemanan. Ya Allah, terus kita confirm. Terus isi videonya mohon maaf ibu-ibu, video yang nggak boleh ditonton, terus kata-kata statusnya itu nyumpaan macam-macam. Kan ini akan mengurangi rasa keimanan kita ibu-ibu. Padahal dari awal kita tadi membuka nikmat iman, nikmat Islam itu adalah harta yang paling berharga bagi seorang muslim. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk lebih jelas lagi kajian kita hari ini, kalau tadi itu kita berbicara tentang masalah siapa seyogianya yang harus kita follow, udah jelas tadi itu ciri-cirinya harus menginspirasi dan motivasi. Misalnya sekarang Mama Yu di follow sama Ibu Yulianti misalnya. Kenapa Mama Haikal di follow sama Ibu Yulianti? Ya karena dia menginspirasi. Mulai dari sekarang Mama Haikal udah beberapa bulan ini statusnya itu selalu masalah kematian. Takut itu kadang-kadang. Nah ini kan artinya menginspirasi loh Mama Fatih. Nah orang-orang seperti itu ibu-ibu yang harus kita follow. Semua media sosialnya itu. Kalau sekarang kan banyak ustadz-ustadz milenial, banyak ustadz-ustadz zaman now. Itu aja ikuti Instagramnya atau apanya kayak namanya seperti itu. Selama dia menginspirasi dan memotivasi ibu-ibu. Sebab ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah itu juga nanti akan menjadi saksi bisu ibu-ibu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Yasin mengatakan akan ditutup mulut ini yang akan berbicara jari jemaah yang pernah ngetik, yang pernah membuat status, semuanya itu ibu-ibu. Allah karim. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu ibu-ibu. Di satu sisi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sosmed ini mendekatkan yang jauh, memudahkan yang sulit, meringankan yang berat di satu sisi. Tetapi ketika kita tidak bijak menangani sosmed ini, Allah karim, makanya banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu berasal dari sosmed. Mun baturna lingkungan masyarakatnya cara telu, tapi baturna le sosmed lo ngatus. Iya ini semerusak ini. Kalau dia menginspirasi, kalau memotivasi. Makanya kita tidak heran ibu-ibu, nggak heran-heran amat deh sekarang ini. Emak-emak pun sekarang bahasanya milenial banget. The power of emak-emak. Itu semuanya apa? Korban sosmed ibu-ibu. Bahasanya keren-keren. Mun bahasa hadis jas kecil tak ada bakal dinarak sama sekali. Tapi coba kalau bahasa sosmed itu tadi, kenapa masalahnya? Karena dia itu yang di follow itu adalah orang-orang yang banyak status itu status sampah ibu-ibu. Status yang suka ngepo-ngepoin punya orang. Akhirnya apa? Subhanallah. Maka saatnya kita sekarang ini, materi pertama kita di kajian taklim dulu adalah
yaitu refleksi hijrah ganti status. Itu udah kita kaji itu. Yang kedua, doa senjata muslim zaman now, itu sudah kita bahas. Sekarang ini followers muslim sejati, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut sekarang kita coba bedah sekarang Quran surah Al-Imran ayat yang ke-52. Surah Al-Imran itu surah yang keberapa? Surah yang ketiga. Ustazah Nuri, bacakan kita dengan suara yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. أخذ عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Masya Allah. Bunda cantik, bisa Sida terjemahkan? Nggih? Sida terjemahkan surah Al-Imran ayat yang ke-52. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun atau sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Masya Allah. Saksikan kami adalah orang-orang muslim. Nah, kalau di surah Al-Imran ini ibu-ibu menerangkan tentang ciri-ciri followers. Seperti apa sih sesungguhnya karakter seorang followers itu kalau dia sudah menjadi followers setianya seseorang. Di surah Al-Imran ini, satu adalah dia akan tunduk terhadap segala perintah yang di-follow. Resikonya itu ibu-ibu. Entah kita memfollow orang baik atau memfollow orang tidak baik, jaminannya itu tadi ibu-ibu. Di Quran surah Al-Imran ayat 52 itu kita akan siap menolongnya dalam situasi kondisi apapun. Kalau istilahnya di sana itu disebut dengan kaum Hawariyun, istilahnya di sana itu teman-teman setia ibu-ibu di sana. Yang kedua, orang yang sudah menjadi follower sejati bagi seseorang itu adalah yaitu dia akan siap menjadi peniru setia. Menjadi peniru setia. Betapa tidak coba ibu-ibu, ayo. Kalau ibu-ibu sudah ngefan banget nih dengan seseorang, maaf ibu aja yang kami hormati, kita ngefans banget nih dengan salah satu seorang tokoh. Apapun ongkat itu terkadang petite ya. Terkadang kita juga berusaha untuk meniru apa yang menjadi karakternya dia itu. Nah ini ibu-ibu. Tapi di balik semua itu kita harus tentu lebih hati-hati ibu-ibu. Lebih hati-hati untuk memfollow seseorang itu. Jangan-jangan mungkin kita tidak diajak untuk melakukan itu, tapi lewat status-statusnya itu kita menjadi terinspirasi. Mending inspirasi untuk yang positif. Kalau inspirasi untuk yang negatif bagaimana? Kalau termotivasi untuk yang negatif bagaimana? Ini resikonya loh. Seorang follower itu biasanya begitu dia. Ciri-cirinya suka begitu. Pasti akan dia mau meniru orang yang dia following itu. Kemudian dia akan mau menolongnya kalau dia punya masalah. Tentu kita menjadi orang muslim ini ibu-ibu, kita harus hati-hati dengan itu semua. Sekalipun itu ibu-ibu, hatta itu adalah teman sekolah kita, teman kuliah kita.
Hati-hati, lihat dulu story-nya seperti apa. Baru kita nge-add, baru kita nge-follow, baru kita nge-chat. Kan gitu, hati-hati. Subhanallah. Kemudian yang ketiga ibu-ibu, ciri-cirinya dari intisari dari surah Ali Imran ayat 52 itu adalah yang ketiga. Ciri-ciri seorang followers itu biasanya adalah dia akan selalu membenarkan apa yang menjadi perilaku bagi yang di-follow. Biasanya kita suka begitu. Kalau udah ngepen banget tuh begitu kita. Ndek tese diri tetep jauh jurah. Tapi beda. Kalau followers muslim sejati itu, seorang ngefans setia itu bagaimana dia itu? Itu tadi. Dalam hal-hal yang menyangkut tentang hubungan penegakan agama Allah, ibu-ibu. Makanya Nabi Isa di sana kan nanya, siapa kira-kira yang akan siap menjadi penolong saya? Kaum Hawariyun mengatakan, kami ini siap. Jadi seperti itu. Nah, seorang muslim itu dia harus pilah-pilah. Dia harus benar-benar memilah dan memilih. Hati-hati, ibu-ibu. Karena usia kita ini kita tidak bisa tahu sampai kapan loh ibu-ibu. Bisa jadi sepulang kita sekarang ini kita sudah tidak ada lagi. Yang ketinggalan di sana apa? Status-status kita yang ada di Facebook, status-status kita yang ada di Instagram. Itu yang akan menjadi tertinggal. Dan itu akan menjadi saksi bisu, jejak digital bagi malaikat itu ibu-ibu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu mudah-mudahan dari kajian surah Al-Hajj, surah Al-Imran menjadi terinspirasi kita, termotivasi kita hari ini untuk kita bijak di dalam bersosial media. Agama tidak melarang kita ibu-ibu, mau HP yang Androidnya kelas apapun itu tafadhol, please, sila kata agama. Tapi bijaklah di dalam kita bersosmed. Salah sedikit akan jauh lari jatuh. Salah sekedip doang. Ini yang paling bahaya masalahnya. Dikal kane untuk bebaturan kaca dengan tele, lagu di bebaturan lewat sosmed masih bau teh. Ya, diantisipasi lewat jalur macam-macam banyak ibu-ibu. Tapi kalau udah berteman lewat HP, kita nggak tahu. Sedang dia diam-diam di kamar, tapi temannya lain loh ibu-ibu, kan gitu. Hati-hati. Kita punya rata-rata punya anak semua ini, punya anak muda kita semua ini. Jangan terlalu cepat untuk mengiyakan untuk membelikan fasilitas yang namanya sosial media. Apalagi sekarang ini mohon maaf ibu-ibu. Fakta yang sangat dekat di kampung kita ini, SD Rumen yang sudah 2 minggu sudah nggak sekolah. Dengan alasan corona. Luar biasa dampaknya itu ibu-ibu. Mau salahkan anak nggak pegang HP saat ini. Kita jama omeangnya sih karena mau kesibukan apa yang kita kasih sekarang anak-anak kita? Gak ada. TK PAUD di Rumeneng itu nggak berani masuk. Ada corona di Rumeneng, terdampak warganya 1. Nah, ini kan luar biasa. Mau salahkan siapa sekarang ini ibu-ibu? Maka saatnya lah kita ini mulai berpikir sekarang ibu-ibu. Berpikir ulang kita ini sekarang. Dampak negatif dan dampak positif dari yang namanya sosial media. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita berbicara tentang masalah ciri-ciri followers dan bagaimana seseorang yang harus kita follow itu udah jelas, clear tadi ayatnya di ayat berapa. Sekarang kita akan coba membedah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yaitu di hadis yang ke-2514 sama di hadis yang ke-2960. Bunyi hadis itu sangat tajam sekarang di sini ibu-ibu. Siapa sesungguhnya yang akan memfollow kita sesungguhnya ini sampai kita ke hari kiamat itu? Apa saja? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hadis itu bunyi lengkapnya begini.
yatba'ul mayyit thalathatun fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Ini kata hadisnya. Seseorang itu kalau sudah meninggal dunia, dia akan di-follow oleh 3 hal. Kata hadis loh. Seseorang itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau dia meninggal dunia akan di-follow oleh 3 hal. Fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Yang 2 nggak mau ikut langsung, yang 1 ikut langsung. Ya Allah. Lalu sekarang yang ngikutinya itu siapa? Apa-apa saja yang 3 itu. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Itu bunyi lengkap hadisnya, ibu-ibu. Baik. Seseorang itu sejak dia di dunia sampai meninggal, follower setianya itu adalah 3. Yang pertama, luhu. Kemudian luhu. Yang ketiga amaluhu. 3 hal, ibu-ibu. Menjadi followers muslim sejati itu. Seorang muslim itu hanya itu yang akan menjadi followersnya. Apa itu ahli? Ahli ini adalah bisa berupa keluarga kecil kita, husband, kemudian sister and brother yang kita punya itu adalah masuk dalam kategori ahli. Atau juga teman, itu bisa menjadi ahli loh, ibu-ibu. Komunitas kayak begini, komunitas kita ini namanya ahli. Kemudian maluhu. Maluhu ini apa, ibu-ibu? Harta benda, materi yang kita punya. Ini followers. Dari sejak kita dunia sampai kita meninggal dunia. Lalu terakhir amaluhu. Amal perbuatan. Baik. Lanjut, di hadis itu mengatakan fayarji'u ithnani, yang 2 itu ini. Ini akan fayarji'u. Yang ini, ibu-ibu, akan nggak mau menjadi followers kita sampai selama-lamanya. Yang 2 ini kembali dia ahluhu wa maluhu. Ithnani, kembali dia yang 2 ini. Lalu wa yabqa amaluhu, yang menjadi followers kita sejati kita sampai menghadap kepada Allah itu adalah apa? Amal, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata hadis sahih, ibu-ibu. Makanya tadi saya katakan, sebanyak apapun kita punya followers hari ini, kita punya banyak orang teman saat ini yang nge-add kita banyak, tapi ingat, tidak menjamin, ibu-ibu. Kenapa? Karena ini akan pulang begitu nyampe di kubur. Ini akan pulang begitu nyampe di kubur. Yang akan terus mengiringi kita, ibu-ibu. Pertanyaannya, Ustadz, mohon dijelaskan, Ustadz. Kira-kira seburuk apakah ahli ini sesungguhnya? Sehingga berani Rasulullah mengatakan ini nggak menjadi followers sejati kita. Yang 2 ini, yang benar-benar itu amal kita. Baik, sekarang kita buka surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai ayat 89.
sama surah Al-Munafiqun di ayat yang ke-9. Berbicara tentang masalah ahli dan mal, ibu-ibu. Coba kita kaji sekarang surah Asy-Syu'ara ayat 88. Sudah ketemu? Asy-Syu'ara ayat ke-88, 89, kemudian Al-Munafiqun ayat 9. Ini yang berbicara tentang masalah ahli dan mal. Sudah ketemu Mama Johan? Mama Arpita udah ketemu? Surah apa yang sudah ditemukan? Surah apa? Asy-Syu'ara. Ayo baca Ummu Syafiq. Ayat 88, 89. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Shadaqallahul Azim. Udah ketemu Ibu Ati? Mama Arpita? Udah ketemu? Surah 26. Ibu sudah ketemu? Dibaca ulang Ibu, ya? Biar lebih mantap. Masya Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu ibu-ibu, followers yang namanya keluarga, teman, harta benda itu tidak ada gunanya ibu-ibu. Illa man atallaha biqalbin salim. Bayangkan saja yang sudah ditinggal mati sekarang oleh suaminya, oleh keluarganya. Apa yang bisa kita petik dari itu semua? Coba, nggak ada ibu-ibu. Kita mau ikut mati menolong dia nggak bisa. Istri tercinta mau ikut mati nggak bisa. Ya Allah, luar biasa ayat ini. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sebanyak apapun kita punya followers, sebanyak apapun yang ngefans sama kita itu, nggak ada gunanya ibu-ibu. Si dia punya jamaah ribuan, si dia punya jamaah ratusan, apa jadi ada manfaatnya? Nggak ada. Si dia seorang pimpinan pondok pesantren misalnya, banyak santri yang ngaji, banyak santri yang sekolah, itu jaminan? Nggak jaminan. Karena mereka kalau kita mati, siapa yang mati? Tuan guruku, aku ikut mati. Nggak ada yang berani mati langsung. Ustadznya mati, ada yang ikut mati? Nggak ada. Subhanallah. Makanya kalau Asy'ari mati nanti, walaupun sudah banyak santri di pondok di bawah itu, nggak ada jaminan. Istri saya aja terdekat, ya Allah, Abi, enggak. Dia bilang apa? Alhamdulillah, Bi, you sudah mati sekarang. Besok aku nikah lagi. Itu bisa jadi loh ibu-ibu. Bisa aja. Dah karena ibu hati kena ndek ku gen merari insyaallah kangenku lemulia sini ya Allah. Tapi begitu ada orang menggoda, Bu Hati masih ada baca. Masa? Serius? Oh, enggak baca. Serius sangkan. Mulai tergoda ibu-ibu. Kan ini maksud saya. Ya Allah, luar biasa. Ngumbe-ngumbe si nenengnya si ibu-ibu. Kita di-follow dari belakang mengantarkan jenazah kita. Yang dua ini ahluhu maluhu ini kembali. Gorong batang tulak. Ndara ceritanya gorong batang besino milu talet. Ndara ember ai si kadung teh lalu gopon jok kuburan. Tulak. Bangke ember kante.
Tunang teh ibu-ibu, tumpah teh napa topang yang biar lule. Allah karim. Ya Allah ibu-ibu, mudah-mudahan ini jadi pengingat bagi kita semua. Gak ada gunanya followers yang banyak itu ibu-ibu. Gak ada gunanya punya teman yang banyak di Facebook itu, gak ada gunanya kalau tidak ada yang menginspirasi dan memotivasi. Ingat standarnya menginspirasi dan memotivasi. Quran surah Al-Hajj ayat 78. Standarnya di sana. Silahkan punya banyak sebanyak-banyaknya teman di sosmed ibu-ibu, tapi jaminannya dia mampu menginspirasi kita, mampu memotivasi kita, sehingga hidup kita menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Dulunya kita nggak bercadar, sekarang bercadar. Dulunya kita nggak pakai jilbabers, sekarang kita menjadi hijabers. Kan begitu maunya agama itu ibu-ibu. Kalau sudah ngaji bertahun-tahun terus nggak ada perubahan, pertanyaan itu ibu-ibu. Yang salah siapa? Jangan-jangan kita yang lalu ngaji di baju. Ini ibu-ibu. Maka mudah-mudahanlah lewat majelis taklim yang digalakkan, yang dikoordinir oleh Ummu Syafiq ini, mudah-mudahan kita terus giatkan ini semua ibu-ibu. Ingat, hidup kita ini unpredictable istilahnya ibu-ibu. Unpredictable. Nggak bisa kita prediksi besok aku hidup sampai esok pagi. Siapa berani jamin? Nggak ada ibu. Yang sudah berencana nikah pun mati Bu Ati, ya Allah. Mati Bu Ati. Pacaran bertahun-tahun ibu-ibu, mati. Ya Allah Ibu Ati. Ya Allah. Coba bayangkan. Terkadang ya Allah. Oh lagu Ustaz, pacarku ndek neman mati Ustaz, lagu masih hidup. Memang ndek mati awak lagu angan awak mati. Itu juga mati loh ibu-ibu. Ya Allah, ndak ada yang berani ngejamin ibu-ibu. Makanya lagi sekali saya katakan, di forum yang terhormat ini, mulai sekarang kita kurangi teman-teman kita di Facebook itu. Mana yang enggak menginspirasi itu, delete aja semuanya itu. Tanggung jawab Ustaz? Ya tanggung jawab. Mau tidak penajaan sholat. Instagram sih sekarang langsung unfollow. Langsung unfollow, dah katakan dia follow ya. Unfollow aja. No, Ustaz Adi Hidayat, follow dia itu. Ustaz Abdul Somad, follow. Syafiq Reza Basalamah, follow. Munida Ustaz, mikir-mikir. Jadi kan begitu. Jadi begitu, hati-hati loh ibu-ibu. Kalau orangnya menginspirasi, tafadhol. Indo pun terkadang tak karena menginspirasi entah Ibu Ati, tulak jemam tak mati. Entah kubur, entah natur. Allah. Nah yang terakhir, waya beko artinya ibu-ibu yang akan kekal itu adalah followers sejati kita itu adalah amal. Ini akan mengikuti kita loh ibu-ibu sampai ketemu dengan Allah. Amal kita ini membela kita mati-matian ibu-ibu. Ya Allah, dia ini dulu ngaji aja, baca Quran jarang dia ngeros ya Allah. Malaikat bilang, lagu Mama Haikal lu lain dia apa bercadar dengan ya Allah, ada lo berengkek. Ngena Allah ngena malaikatnya. Memang dulu iya puluhan tahun, tapi setahun sebelum dia meninggal Mama Haikal tuh pakai cadar. Yang dilihat akhirnya aja. Ingat ibu-ibu, yang dilihat itu adalah end-nya ibu-ibu. Rasul sendiri mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat di ending ceritanya itu ibu-ibu. Jangan berbangga kita ini sekarang. Pakai jilbab, yang laki pakai peci ketalet. Selamat aja main. Aduh. Enggak ada jaminan. Enggak ada jaminan ibu. Ini akan jadi followers kita sejati ini loh. Pengikut kita sejati itu kayak gitu. 3 banyaknya tapi selebihnya tuh pergi dia. Tapi dia akan membela kita mati-matian loh ibu-ibu amal ini. Mati-matian kita dibela ibu-ibu oleh amal kita. Kenapa? Teman sejati, followers sejati. Itu yang akan membela kita mati-matian. Apa yang pernah kita rencanakan di otak kita ini dulu, isi otak kita ini apa? Lalu di sosmed kita itu apa? Itu akan di-recheck itu nanti oleh malaikat nanti. Itu loh masalahnya ibu.
Makanya berbahagialah kita ini sekarang ibu-ibu. Walaupun kita 10-11 kayak begini, mudah-mudahan nanti kita bisa mewarnai yang 80 orang di belakang kita itu menjadi follower sejati kita. Itu yang keren ibu-ibu. Nggak apa-apa saat ini kita masih punya followers hanya 2-3, tapi menginspirasi, memotivasi. Mungkin lewat itu nanti lagi ada orang yang memfollow lagi, follow. Mengikuti maksud follow itu ibu-ibu, yang ngefans banget gitu loh. Kalau ada orang yang ngefans banget dengan kebaikan kita, berarti itu adalah follower sejati kita, yang akan membela kita mati-matian di hadapan Allah loh ibu-ibu. Kalau followers kita yang sekarang ini apa? Entah berotang, semua kita udah sosmed. Ton, aku butuh nih apa? Beraya yang ku butuh kepir. Lah butuh itu nah, ide dah pada. Sosmed. Berayanya berotang. Sampai itu pun kalau dia punya uang. Tapi kalau amal kita nih ibu-ibu, ya Allah, mati-matian. Ingat ibu-ibu, kita ini punya Allah loh ibu-ibu. Kita bukan punya siapa-siapa, kita bukan punya orang tua kita bukan punya suami kita bukan punya istri kita ibu-ibu, tapi Allah. Nyawa kita ini pun adalah Allah yang punya ibu-ibu. Nggak usah kita berbangga diri, nggak usah kita terlalu takabur lah dengan kondisi sekarang ini ibu-ibu. Ingat, ending cerita itu akan menjadi penentuan sesungguhnya ibu-ibu. Tadi nanti ketika kita nyampe di finish, apakah mati kita itu la ilaha illallah, atau mati kita justru hartaku, anakku. Sakratul maut nyebut anak loh. Sakratul maut Sakratul maut nyebut pacar. Makanya kan di surah Asy-Syu'ara itu mengatakan illa man atallah biqalbin, hati yang selalu tenang, damai ibu-ibu. Yang bikin kita tenang tuh nikmat iman, nikmat Islam ibu-ibu. Harta Ustadz ngombe, ada sih harta memang, tapi sumbangsi harta untuk ketenangan batin itu hanya 40% ibu-ibu. Hanya 40% disumbangkan ya. Langsung gratis tuh disumbangkan oleh harta itu untuk keterangan hanya 40%. Makanya tidak sedikit orang yang gagal pilkada, batiknya dihina. Gagal pilkada loh. Harta banyak tapi enggak sehat jiwanya tuh ibu. Jiwa yang sehat. Man atallaha biqalbin salim ibu-ibu. Kita tidak munafik ibu-ibu, kita butuh harta. Kita mau kita butuh harta hidup itu. Tapi ingat, tidak selamanya. Tidak selamanya. Hanya amal ini. Ya gembela bantal ditekah ibaratnya ibu-ibu. Ketika kepala kita ini udah kayak pocong diikat ibu-ibu dengan kain putih seluruhnya. Yang kita andalkan itu bukan suami yang kekar ibu-ibu. Bukan mobil yang banyak. Bukan uang yang banyak. Uang di bank itu akan menjadi perkelahian anak-anak kita ibu-ibu. Hanya amal ini akan membela bantal itu ibu-ibu. Ngumbe pun keadaan teh amalnya siap bertarung ibu-ibu. Dengan segala macam cara. Gembel itu di hadapan pemilik kita yang sejati itu ibu-ibu. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebagai closing statement ibu-ibu, sekarang kita coba buka surah aneh. Telah hafalan saya. Boleh diganti ya surahnya ya. Al-Munafikun belum ya? Coba Al-Munafikun itu dulu. Ibu Ati. Udah kembali ingatan saya. Tinggal PR kita sekarang surah Al-Munafikun sama surah Ar-Rum. Oke, itu sebagai closing statement. Al-Munafikun 44. Al-Munafikun 9, Ar-Rum 44. Mama Rahman sudah ketemu? Baca Mama Rahman surah Al-Munafikun.
الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Ya Allah ya Karim. Coba kita renungkan makna ayat ini, Bu. Nangis ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman, yang sudah mendapatkan nikmat keimanan di hatinya, kata Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan sekali-kali kamu dihalangi oleh harta satu, kemudian anak-anakmu atau keluargamu an dzikrillah, dari ingat kepadaku. Siapa yang terhalang dariku, siapa yang terhalang untuk mengingatku gara-gara harta dan keluarganya, ahlinya, faulaika humul khasirun. Itu adalah seburuk-buruk akibat, Ibu. Orang merugi yang seperti itu, Ibu. Makanya jelas seperti tadi. Jangan sampai. Allah karim. Ini surah Al-Munafiqun ayat 9. Ya Allah. Jangan sekali-kali hartamu, anak-anakmu bikin kamu sombong, bikin kamu takabur, bikin kamu lalai. Al-dzikrillah, dari ingat kepadaku, kata Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan cara-cara seperti itu, sembahyang jamaah telat, ngaji padahal sebulan sekali, Mama Yu tenemia undangan, tidak tersempat hadir ibu-ibu, berarti kita terhalang dengan harta sebuah itu. Sebulan sekali loh ibu-ibu. Berapa? Oh, di rumah lagi ya? Ya, 2 2 kali kali 1 bulan. 1 bulan ibu-ibu. Taklim kita di sini. Coba bayangkan. Kita travelingnya per minggu kan kadang-kadang. Refreshingnya tiap minggu. Ngajinya Allah. Tapi mudah-mudahan ini menjadi inspirasi lagi-lagi. Mama Iyu ini di kampung Lendang Kesio ini menjadi inspirasi kita bersama, ibu-ibu. Karena mohon maaf, Ibunda Hajah Tin, selama ini yang saya tahu, mohon maaf Ibu Hajah ini, yang saya tahu selama ini tumben ada pengajian ibu-ibu yang khusus ibu-ibu loh di Lendang Kesio ini. Setelah Mama Iyu bergerak untuk ini semua, alhamdulillah. Jadi beliau ini menjadi koordinator di kajian Majelis Taklim Al-Madinatul Islamiyah, Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren yang ada di Rumeneng itu. Luar biasa ibu-ibu. Maka ini tentu harus menjadi support kita bersama. Selama tetejak bagus, mari. Sonda tetejak longkak aja. Nendek dukung Mama Yu ini. Jangan. Tapi selama kita diajak baik ibu-ibu, saya nejak kita ibu-ibu, ndak catatan loh ini ibu-ibu. Jangan pikirkan kan dia semama ustaz tu lah baik penurut ndak boleh ibu. Emangnya kan di ustaz itu mantan kadus ulah baik nurut ya, nggak boleh ibu-ibu. Ingat, telur keluar dari apa? Tombang manuk. Telur lagu tombang lengan ustaz di komputerku aja. Rugian teteh angklo ini. Itu contohnya ibu-ibu. Itu karena milian-milian di tekanggu milian ibu-ibu. Saya mengajak kita ke jalan kebaikan ibu-ibu. Mari ibu-ibu. Umur teh ini sejerus kelam ibu-ibu. Mun ada kelam temate kenjelo ibu-ibu. Ingkana wah de pokoknya. Mun ada kane barah ibu-ibu. Nggak bisa kita prediksi, unpredictable ibu-ibu. Semuanya rahasia. Rahasia semua. Mun temate dalam kondisi husnul khotimah, alhamdulillah. Lagu mun jangkan te sinde-ende, ya Allah, nauzubillah ibu. Maka mulai kita harus hijrah hari ini. Hari ini kita harus hijrah. Hijrah tiada henti karena barokah fil harokah. Itu aja poinnya ibu. Mun demel ketemu berkah, selalu hijrah. Ilmu harus hijrah ibu-ibu. Pola kajian itu harus dirubah.
Selama ini kita mungkin hanya mendengarkan pola pengajian kita kan. Sekarang bukan mendengarkan lagi, langsung bawa Quran, langsung bawa terjemahannya, dijelaskan, itu lebih mantap lagi Ibu-ibu. Subhanallah. Baik, sekarang kita surah Ar-Rum menjadi penutup kita. Ar-Rum 44. Surah Ar-Rum. Surah berapa Mama Haikal? Surah ke-20. Surah ke-30. Sudah ketemu? Nah, baca Mama Haikal. من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. Terjemahkan Ibu. Ibu. Terjemahkan. Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan. Ya Allah. Saya gawe keburukan untuk mesana. Saya melakukan amal soleh. Iya wah nyiapah diri ini. Sebagai tameng ya kencana dan membela diri di hadapan Allah besok itu Ibu. Amal ini akan menaruh kita surga atau neraka Ibu-ibu. Bukan ahli, bukan mal. Bukan. Sekuadron berkeluarga. Mohon maaf ahli ulama, lagu itu yang ditepaju. Ndak ke berentes. Yo amangku Ustaz insyaallah lawanana ku jemaah ide Allah. Coba awet. Polisi. Hah? Ente kira Allah itu polisi yang bisa disogok-sogok? Enggak lah. Gak bisa. Jadi hanya amal ini Bu. Gembele bantal itu sampai dimanapun. Amal baik deh. Sedekah teh si bilang bulan. Alhamdulillah le majelis taklim ini ada istilah baru ini Ibu. Coins istilahnya. Coins itu singkatan dari Komunitas Infak dan Sodakoh Majelis Taklim Al-Madinatul Islamiyah, Yayasan Pondok Pesantren yang ada di Rumeneng. Itu istilah disahkan dengan coins. Alhamdulillah itu berjalan. Dimotivasi oleh ustazahnya yang perempuan kan Umi Zur. Itu udah berjalan Ibu-ibu. Maka siapa yang mau berhajat untuk bergabung dengan itu semua dengan koin, nama saja koin. Yang adalah kepiang kertasan koin itu lah. Namanya saja koin sih Ibu-ibu. Nah, jadi itu ya komunitas infak dan sodako. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan walaupun kita sambil lirik-lirik begini, tapi di hati kita sedang menangis sekarang Ibu-ibu. Kita menangisi amal kita yang masih tidak seberapa Ibu-ibu. Dan kita sedang menangisi teman-teman kita di Facebook yang hanya beberapa yang menginspirasi, banyakan yang membawa terasi. Maka buanglah yang bau-bau itu Ibu-ibu. Ya. Hari ini pun harus dibuang itu semua. Muntah berdaya PT ya dendek kan ya. Ada ya. Aku qauli hada wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.